Dipuji setinggi langit dan menjadi inspirasi muslim milenial, pamor Nisa Sabian seolah mendadak anjlok pasca Riri Virus yang saat itu masih berstatus istri Ayu Sabian membongkar kelakuan Nisa di belakang kamera. Hati Riri remuk redam, manakala Nisa yang sudah seperti adik sendiri tega bermain api asmara dengan Ayus. Lalu mengapa Riri seolah ingin menjadi tamu spesial di pesta pernikahan Ayus dan Nisa? Benarkah ia sudah move on dan ingin melihat Ayus bahagia bersama Nisa? Tragis, nyaris melenggang sendirian tanpa saingan di genre musik gambus, Sabian justru tenggelam ke dasar samudra dunia hiburan. Pasca dua personilnya Ayus dan Nisa Sabian diisukan menjalin skandal terlarang. Masih ingat Ramadan tahun lalu dan tahun ini di mana Sabian benar-benar sepi job. Fenomena dunia digital dan kebrutalan netizen plus 62 dalam menghujat publik figur benar-benar ampuh dalam mengubah hidup seseorang. Sekejap saja, Sabian yang pernah mencetak fenomena lewat lagu Ya Maulana berada di ambang kehancuran. Kamal Juanda, drummer Sabian, bahkan kena mental parah saat menghadapi penonton yang membludak menghujat Nisa dan Ayus. Ia yang hingga kini mampu menjaga keutuhan rumah tangga seolah dituding sama seperti Ayus yang tega meninggalkan istri dan anak-anaknya demi Nisa. Pernah satu malam kita yang kayak sedih gitu ya. Sedih bukan dengan kesalahan apapun gitu. Kita nggak menghakimi seseorang. Sedih dalam keadaan yang inilah realitanya hari ini. Udah hampir 3 tahun ke belakang yang sebelumnya kalau di hari biasa mungkin religi turun pamor sedikit. Tapi setidaknya di bulan Ramadan harus lebih unggul kan gitu. Nah yang membuat saya jadi berasa sedih ketika di 2 tahun atau 3 tahun ke belakang si religi ini seperti tidak ada rasanya lagi di bulan Ramadan. Kesalahan ini harusnya tidak disangkut pautkan dengan nilai religinya. Jadikan itu sebuah kesalahan pribadinya masing-masing personil. Tapi bagaimana caranya kita meningkatkan kembali auranya si Sabian itu? Makanya kalau saya dari hati bicara, saya berdoa ya Allah, angkat kembali harkat martabatnya si Sabian ini. Secara tidak langsung Sabian itu adalah chief master. Ya disayangkan ya, karena ya namanya istri kita kan butuh lah gitu suami. Cuman kan kalau kondisi suaminya nggak memungkinkan untuk ikut lagi gabung sama Sabian ya nggak bisa dipaksain juga. Jadi tinggal mereka aja yang ngejalanin berdua. Datang ke rumah siapa aja tuh Mbak? Ayus dan kawan-kawan atau gimana? Banyak semua tim 10 orang apa berapa orang gitu. Termasuk Ayus dan Nisa berarti? Iya mereka. Sudah bukan rahasia lagi personil Sabian tidak sesolid dahulu setelah Nisa menjadi anak emas Ayus. Satu persatu personel lama Sabian mengundurkan diri karena merasa kontribusinya kurang dihargai Ayus dan Nisa. Tibi dan Citra yang pernah menjadi penyanyi latar Nisa memilih hengkang dari Sabian karena fokus Ayus hanya pada Nisa. Meledaknya lagu Ya Maulana kabarnya membuat Nisa ingin diistimewakan. Saat masih menjadi istri Ayus, Riri bahkan pernah merangkap menjadi penata rias wajah dan rambut Nisa. Riri Virus tak lagi berteman dengan tetangga. Siapa tuh tetangga? Hubungannya dulu gimana sih sama si tetangga? Hubungannya baik sih dulu ya. Sekarang pun nggak tahu ya, kan nggak pernah ketemu sama sekali. Dulu tuh bestie. Iya bisa dibilang kayak adik kakak lah. Kan dia Katanya- jauh lebih muda di bawah. Katanya denger-denger sampai kalau pergi tuh kayak pakai baju bareng, sekamar, Ya. mandi bareng, sebesti itu. Ya namanya ada event kan, terus kalau aku lagi ikut ikut mantan, ya bareng-bareng, apa-apa bareng-bareng. Karena kan Sebesti itu perempuannya, padahal ya. ceweknya cuma aku sama dia doang. Jadi
ya nempel. Nah, buat cewek-cewek di luar sana, jangan kalian anggap bestie deh ya. Siapa tuh? Nggak ada bestie. Hati-hati sama bestie. Tak terkesan dominan, namun kabarnya Nisa menjadi personel Sabian yang banyak riders atau permintaan sebelum manggung. Ia juga sering menciptakan drama menjelang pentas, seperti pingsan di mall hingga digendong Ayus. Saat hubungan mereka sudah diketahui Riri, kabarnya Nisa malah meminta Ayus untuk memanggilnya dengan sebutan Umi. Padahal sebelumnya sebutan itu diucapkan Ayus untuk memanggil Riri istrinya yang merupakan Umi atau ibu dari anak-anaknya. Udah, baik. Udah, Tan. Udah. Tapi Nisa udah. Berarti Umi dulu apa Ibu dulu? Waktu itu, Umi dulu. Umi dulu. Ya udah Umi aja yang main gitar. Nisa aja. Ya, sip. Tapi jangan yang susah-susah. Kejanggalan-kejanggalan itulah yang membuat personil Sabian lainnya merasa risih. Hingga mereka memilih keluar dan membentuk band baru. Sesekali mereka masih berkabar dengan Ayus, namun dengan Nisa mereka putus komunikasi. Personel intinya ada 6 orang. Jadi keluar pertama Anissa Rahman, dilanjut sama saya, dan beberapa adisional intinya juga ikut keluar. Dan kami membentuk Sino 7 ini. Nah, berjalannya waktu, saat kami keluar itu belum terjadi nih keramaian ini. Dan kita juga yang saya bilang tadi, belum melihat ada apa di antara mereka. Cuman jadi kaget setelah beredar berita bla 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 bla. Gitu. Jadi kami keluar masing-masing punya alasan. Yang alasannya itu nggak sama. Saya secara pribadi justru bukan karena mereka berdua. Alasan yang lain. Nah, saya nggak tahu di antara teman-teman yang lain punya alasannya sama dengan saya kah? Atau mungkin ada yang lain yang sudah menerka itu. Memperkirakan itulah gitu. Kalau saya secara pribadi tidak. Saya lihat maksudnya hubungan Bang TB ini sama Ayu baik-baik saja, seru lah. Kayak emang beneran. Kita pernah satu ruangan waktu itu acara ya. Di satu acara. Jadi nggak ada istilahnya sakit hati kah? Terus pindah bikin band sendiri gitu? Enggak. Tanpa dukungan personel Sabian sejatinya Nisa belum tentu bisa setenar sekarang. TB, Citra, Rahman, Kamal, dan Riri yang saat itu masih menjadi istrinya adalah orang yang pendapatnya menjadi pegangan Ayus saat menerima Nisa sebagai lead vokal. Saat itu Sabian hunting penyanyi di sejumlah sekolah dan pesantren dan mereka menjatuhkan pilihannya kepada Nisa. Nisa yang baru berusia 18 tahun kala bergabung dengan Sabian sebenarnya sudah 4 kali ditolak Ayus sebagai lead vokal. Ayus tipikal orang yang diam. Jadi dia tuh emang nggak rame. Kalau nggak perlu Ayus orang kayak gitu. Kecuali dia ada kepentingan yang bikin musik. Baru dia ajak saya ngobrol dan kita produksi. Ayus ya nggak main, ngopi segala macam, nggak terlalu gitu orangnya. Nggak tahu ya kalau melihat hubungannya, cuma ya kalau dilihat dari ya mereka masih perform bareng, masih ini bareng, ya doain aja biar rezekinya lancar. Iya, pokoknya terus berkarya. Selawat Mas Go On. Kalau saya kan dakwah Mas Go On. Buat teman-teman Sabian, selawat Mas Go On. Jadi terus mengukir sejarah, menebarkan salawat. Semoga Sabian dan teman-teman yang penting sehat walafiat dan nggak pernah bosen untuk berkarya dalam bentuk salawat, menyampaikan salawat-salawat terindah untuk Rasulullah.
Sepi job dan namanya tercoreng pasca dijuluki duta pelakor. Benarkah Nisa Sabian mengungkapkan penyesalannya melalui lagu? Apa kata manajemen Sabian tentang isu Nisa dan Ayus ingin menikah resmi demi menaikkan pamor Sabian yang sudah tenggelam?